Baik, selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai program linear. Sebelum itu ada pun anggota kelompok 4, yakni yang pertama saya sendiri, Nikita Rizky Rayu Suandari dengan NIM akhir 169. Selanjutnya ada Nima Desri Yuni dengan NIM akhir 175. Selanjutnya ada Feby Pindilarasari dengan NIM akhir 185. Dan ada Gusti Ngurah Yuda Iswara Prananjaya dengan NIM akhir 195. Adapun sub pokok bahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pengertian, syarat, dan asumsi program linear. Yang kedua, metode penyelesaian atau review matematika ekonomi. Yang ketiga, ada penerapan dan keterbatasan program linear dalam pengembangan ekonomi regional. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai pengertian program linear. Ada beberapa pengertian program linear menurut para ahli, diantaranya ada Siringo-Ringo. Pemrograman linear disingkat PL merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Yang kedua ada menurut Juju, Tarlia Dimyati, dan Ahmad Dimyati. Juju, Tarlia Dimyati, dan Ahmad Dimyati mengemukakan bahwa program linear adalah perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum, yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik di antara seluruh alternatif yang visible. Pengertian program linear secara umum dapat diartikan bahwa suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara khusus, persoalan program linear adalah suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel atau variabel pengambilan keputusan. Sedemikian rupa sehingga nilai fungsi tujuan atau objektif yang linear menjadi optimum dengan memperhatikan pembatasan yang ada, yaitu pembatasan ini harus dinyatakan dengan ketidaksamaan yang linear. Adapun pendapat para pakar lainnya mengenai program linear. Linear programming adalah merupakan suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis, yang analisisnya memakai model matematika dengan tujuan untuk menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah, lalu dipilih yang terbaik dalam rangka menyusun strategi dan alokasi sumber daya dana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan secara optimal. Secara singkat, program linear adalah teknik matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, materi selanjutnya adalah syarat-syarat program linear. Secara teknis, ada 5 syarat tambahan dari permasalahan linear programming, yakni yang pertama ada certainty atau kepastian. Maksudnya adalah fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah diketahui dengan pasti dan tidak berubah selama periode analisa. Yang kedua ada proportionality, yaitu adanya proporsionalitas dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang ketiga ada additivity atau penambahan, artinya aktivitas total sama dengan penjumlahan aktivitas individu. Yang keempat, divisibility atau bisa dibagi-bagi, maksudnya solusi tidak harus merupakan bilangan integer atau bilangan bulat, tetapi bisa juga berupa pecahan. Yang terakhir, non-negatif variabel atau variabel tidak negatif, artinya bahwa semua nilai jawaban atau variabel tidak negatif. Untuk merumuskan suatu masalah dalam bentuk model program linear, adapun syarat-syarat lainnya harus dipenuhi. Yang pertama itu tujuan masalah harus jelas. Yang kedua, harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. Yang ketiga, adanya sumber daya yang terbatas. Yang keempat, bisa dilakukan perumusan kuantitatif. Dan yang kelima, adanya keterkaitan perubah atau variabel. Dalam suatu penetapan jumlah dan juga jenis produksinya yang harus dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk periode tertentu, dapat menggunakan suatu metode linear programming. Dengan metode linear programming tersebut, perusahaan dapat menentukan kombinasi produk yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan kapasitas produksi yang dipunyai perusahaan. Materi selanjutnya adalah asumsi dasar program linear. Untuk membentuk suatu modal program linear perlu diterapkan asumsi-asumsi dasar, yaitu yang pertama, linearitas fungsi objektif dan kendala haruslah merupakan fungsi linear dan variabel keputusan.
Hal ini akan mengakibatkan fungsi bersifat proporsional dan adiktif. Misalnya untuk memproduksi satu kursi dibutuhkan waktu 5 jam, maka untuk memproduksi 2 kursi dibutuhkan waktu 10 jam. Asumsi kedua yakni pembagian nilai variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Apabila diinginkan solusi berupa bilangan bulat, akan harus digunakan metode untuk integer programming. Baik, asumsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Sriuni dengan NIM 19075111175. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai asumsi dasar program linier. Adapun asumsi yang ketiga adalah nilai variabel keputusan haruslah tidak negatif atau lebih besar sama dengan 0. Dan asumsi yang terakhir atau asumsi yang keempat adalah kepastian semua konstanta atau parameter diasumsikan memiliki nilai yang pasti. Bila nilai-nilai parameternya probabilistik, maka harus digunakan formulasi pemrograman masalah stokastik. Materi yang selanjutnya adalah metode penyelesaian program linier. Metode yang pertama adalah metode grafik. Metode grafik merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan apabila persoalan program linier yang akan diselesaikan hanya memiliki dua variabel. Untuk memecahkan persoalan program linier dengan menggunakan metode grafik hanya perlu memperhatikan titik ekstrim atau titik terjatuhnya pada ruang solusi atau daerah visible. Metode grafik menurut Muhardi pada tahun 2011 merupakan bagian dari program linier yang dapat dijadikan sebagai suatu alat atau tool guna membantu dalam mencari solusi masalah program linier dan dapat digunakan untuk mencari solusi optimal terhadap masalah bauran produk atau product mix problem yang terdiri dari dua jenis produk. Adapun asumsi yang harus dipenuhi dari model grafik menurut Muhardi, yang pertama itu hubungan di antara variabel-variabel keputusan yang menunjukkan macam produk yang dianalisis atau diteliti adalah linier atau dalam garis lurus. Yang kedua, macam produk yang dihasilkan sudah diketahui dengan pasti, termasuk sumber daya yang digunakan, standar penggunaan sumber daya per unit produk, kapasitas penyediaan sumber daya per periode waktu, keuntungan per unit produk, dan daya serap pasar setiap produk per periode waktu tertentu. Asumsi yang ketiga, nilai-nilai variabel keputusan yang dihasilkan dapat berupa bilangan pecahan untuk masalah tertentu dan juga dapat berupa bilangan bulat untuk masalah lainnya. Dan asumsi yang keempat atau asumsi yang terakhir, nilai-nilai dari variabel keputusan tersebut harus lebih besar atau sama dengan 0. Metode grafis merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linier dari dua macam produk yang dihasilkan pada suatu jenis usaha atau perusahaan tertentu guna mencari solusi optimal terhadap masalah bauran produk. Metode penyelesaian program linier yang kedua adalah metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu cara atau metode untuk memecahkan masalah pada linear programming yang terdiri dari 3 variabel atau lebih, sehingga tidak bisa menggunakan metode grafik karena terlalu rumit untuk diselesaikan. Pengertian metode simplex menurut Jay Hazer dan Barry Rander pada tahun 2004 mengemukakan bahwa metode simplex merupakan salah satu algoritma atau serangkaian perintah yang dapat digunakan untuk menguji titik sudut dalam satu cara tertentu sehingga sampai pada solusi terbaik dengan laba yang paling tinggi atau biaya yang paling rendah. Sementara itu, Saryoko pada tahun 2016 berpendapat bahwa penerapan program linier menggunakan metode simplex dapat membantu dalam memaksimalkan keuntungan dengan sumber daya yang terbatas. Lalu Sunarsih pada tahun 2015 juga berpendapat bahwa teknik yang paling berhasil dalam pemecahan persoalan program linier dengan jumlah variabel keputusan dan pembatas yang besar dapat menggunakan metode simplex. Metode simplex dapat digunakan sebagai alat analisis suatu perusahaan yang menggunakan banyak input dalam proses produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila suatu masalah linear programming hanya mengandung dua variabel, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik. Namun, apabila melibatkan lebih dari dua kegiatan atau dua variabel, maka metode grafik itu tidak dapat digunakan, sehingga memerlukan metode simplex. Metode simplex merupakan suatu cara yang lazim dipakai untuk menentukan kombinasi optimal dari 3 variabel atau lebih. Dalam memecahkan masalah linear programming dengan metode simplex, dibutuhkan langkah-langkah pengerjaan yang harus disusun agar proses pengerjaannya dapat dilakukan dengan mudah, baik, dan tepat.
Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, Feby Pindrarasari dengan NIM AIR 185, yaitu mengenai teknik programming penerapan dalam perencanaan. Nah, dalam perumusan rencana, para pembuat rencana harus memutuskan apakah akan memakai teknik produksi padat, padat karya, ataupun padat modal. Nah, tergantung pada pembiayaan. Nah, mereka akan memilih teknik yang memaksimisasi outputnya. Nah, contoh yang pertama, misalnya proyek itu memproduksi dua produk, X dan Y. Nah, ia mempunyai 4 bagian masing-masing dengan kapasitas tetap. Misalkan bagian-bagian ini adalah pengolahan, perakitan, penggosokan, dan pembungkusan barang yang dirancang sebagai A, B, C, dan D. Masalahnya dilukiskan dalam bentuk grafik pada gambar 54.2. Produksi X dan Y tunduk pada kendala A, B, C, dan D. Kendala A membatasi produksi X sampai pada OA, kendala B membatasi produksi Y sampai pada OB, kendala C membatasi produksi X dan Y masing-masing sampai pada OC1 dan OC. Nah, sementara kendala D itu membatasi produksi mereka sampai dengan OD1 dan OD. Daerah OA, TS, RB itu menggambarkan semua kombinasi X dan Y yang dapat diproduksi tanpa melanggar kendala manapun. Ini adalah daerah produksi yang layak, di mana X dan Y dapat diproduksi dan tidak ada kemungkinan lain memproduksi suatu kombinasi pada titik manapun di luar daerah ini. Pemecahan aslinya dapat diperoleh dengan menarik garis isoprofit di dalam daerah kelayakan tersebut. Sebab garis isoprofit menggambarkan semua kombinasi X dan Y yang menghasilkan laba yang sama dengan perusahaan. Pemecahan optimalnya tergantung pada garis isoprofit tertinggi EF pada poligon segi banyak OA TSRB yaitu titik S. Setiap titik yang lain daripada S terletak di luar daerah produksi yang layak tersebut. Nah, setiap masalah maksimisasi linear programming itu mempunyai masalah kembarannya, yaitu minimisasi. Masalah awalnya dikenal sebagai masalah primal yang selalu mempunyai kembarannya. Jika masalah primal itu menyangkut maksimisasi, masalah kembarannya menyangkut minimisasi dan sebaliknya. Baik, selanjutnya mengenai contoh yang kedua. Nah, sekarang kita ambil masalah perencanaan yang lain. Anggap pembuat rencana melaksanakan suatu proyek yang mengarah pada minimasi biaya yang akan diproduksi adalah jenis barang X1 dan X2. Nah, misalkan pembuat rencana memberikan bobot 3 dan 8 untuk unit barang-barang ini. Umpamanya ada 2 unit sumber X1 dan 6 unit dari sumber X2. Nah, misalkan produksi 1 unit X1 memakai 1 unit input C1 dan 2 unit input C2. Demikian pula misalkan produksi X2 memakai 2 unit C1 dan 8 unit C2. Permasalahannya sekarang dapat dituangkan dalam bentuk linear programming sebagai berikut. Yang pertama, memaksimasikan 3x1 plus 8x2 dalam kurung R dalam hal ini penerima tunduk pada kendala x1 plus 2x2 kurang dari 2. Nah, dan di antara kuantitas ini tidak ada yang negatif. Pemecahan optimalnya adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 172, dan R sama dengan 7. Nah, masalah kembarnya adalah misalkan FP1 adalah harga X1 yang dicari dan P2 harga X2 yang dicari. Minimisasikan 2P1 min 6P2, C dalam hal ini biaya tunduk pada kendala P1 plus 2P2 lebih dari 3 dan 2P1 plus 8P2 sama dengan lebih dari 8. Dan di antara harga-harga ini tidak ada yang negatif. Pemecahan optimalnya adalah P1 sama dengan 1, P2 sama dengan setengah, dan C sama dengan 7. Kedua harga ini adalah harga bayangan atau harga kembaran. Namun karena semua nilai dihubungkan dengan kedua sumber itu, maka nilai maksimum
dari fungsi tujuan C harus sama dengan R. Karena itu C sama dengan R sama dengan 7. Dalam bentuk grafik garis AB menggambarkan P1 plus 2P2 sama dengan 3, dan garis CD menggambarkan 2P1 plus 8P2 sama dengan 8. Pemecahan yang layak terletak pada atau garis tebal AZD. Dalam gambar 54.3, pemecahan optimalnya ada pada titik Z, di mana isokos garis putus-putus RK itu melewati titik potong AB dan CD. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Lalu pada slide selanjutnya yaitu penjelasan mengenai penggunaan linear programming dalam perencanaan. Linear programming sebagai alat pembangun ekonomi lebih realistis daripada pendekatan input-output dalam linear programming yang tujuannya yang pasti ditetapkan untuk memaksimalkan pendapatan atau meminimalisasi biaya semua kemungkinan proses atau teknik diperhatikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam praktek, teknik linear programming kini dipergunakan untuk merencanakan sejumlah terbatas problem ekonomi di negara terbelakang. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga yang memadai dalam mengerjakan persamaan matematis untuk mengoperasikan alat hitung yang mekanis. Lalu di slide selanjutnya yaitu mengenai penggunaan linear programming dalam perencanaan. Kebanyakan teknik linear programming ternyata sangat berguna bagi perencanaan sektoral di negara yang sedang berkembang. Misalnya dalam memilih alternatif optimum mengenai lokasi dan teknologi di bidang industri, transportasi, dan sumber tenaga listrik atau pada manajemen pertanian. Sebagai contoh, teknik ini dipakai untuk manajemen pertanian untuk menentukan kombinasi optimum berbagai panen, peternakan, dan hasil dari panen tersebut. Lalu yang berikutnya, fungsi tujuan yang dipakai pada studi itu adalah untuk memaksimalkan pendapatan atau meminimalisasi biaya kendala-kendala yang ditentukan oleh tingkat permintaan yang ditetapkan lebih dahulu atau oleh tersedianya sumber seperti bahan mentah atau kapasitas. Lalu di slide selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan yang ada pada program linear. Yang pertama, tidak mudahnya menetapkan fungsi tujuan tertentu. Kedua, tidak mudah kita dapat menemukan adanya berbagai kendala sosial, kelembagaan, finansial, dan lainnya yang mungkin menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan tertentu dan sekumpulan kendala, maka mungkin kendala-kendala tersebut dapat dinyatakan secara langsung sebagai ketidaksamaan linear. Selanjutnya, masalah pokok ialah masalah yang memperkirakan nilai relevan dari berbagai koefisien konstan yang masuk ke dalam masalah linear programming. Selanjutnya, salah satu kekurangan teknik ini adalah bahwa ia didasarkan pada asumsi hubungan linear antara input dan output. Selanjutnya, teknik ini harus mengasumsikan adanya persaingan murni dalam produk dan pasar faktor. Dan terakhir, teknik linear programming didasarkan pada asumsi penerimaan konstan dalam perekonomian. Lalu yang terakhir, keterbatasan linear programming faktor selanjutnya yaitu adalah teknik yang sangat sistematis dan rumit. Pemecahan suatu masalah dengan linear programming memerlukan maksimalisasi atau minimalisasi variabel yang dispesifikkan dengan jelas. Pemecahan masalah linear programming juga dicapai dengan metode simplex yang melibatkan sejumlah kalkulasi matematis yang memerlukan teknik perhitungan khusus, suatu alat hitung listrik atau kalkulator meja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om, dan terima kasih.